Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ketika video ini sedang dibuat, Iran sedang digoncang oleh demonstrasi besar-besaran yang mengandung banyak sekali kekerasan dan kerusuhan. Tentu saja demonstrasi ini memuat banyak sekali motif dan cenderung untuk multidimensi. Tetapi bisa kita pahami bersama bahwa demonstrasi ini dipicu oleh satu perempuan yang konon katanya meninggal gara-gara urusan hijab. Dia dipaksa untuk berhijab dengan cara tertentu oleh polisi syariah di sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak berminat untuk menceritakan bagaimana kronologinya karena saya yakin Baraya memiliki akses untuk mendapatkan informasi itu. Yang jadi masalah di sini justru adalah penyikapan, dan selalu masalahnya adalah penyikapan. Jadi begini Baraya, terkait dengan penyikapan, orang-orang Islam di zaman modern yang saya lihat fenomenanya itu adalah bahwa mereka cenderung untuk menutup-nutupi sebuah masalah kalau terjadi, alih-alih berusaha untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi mereka cuci tangan, tutup mata gitu. Jadi misalkan ya, saya mohon maaf, kalau misalkan ada di lingkungan orang-orang Islam yang misalkan ada pesantren yang gurunya cabul misalkan, maka oh itu tidak benar, itu konspirasi dan sebagainya. Kalau ada dulu Siska bugil gitu di depan umum, kemudian di-share di media sosial dan sebagainya, kemudian Siska bukan muslim gitu. Kemudian ketika ada teroris ngebom atas nama Islam, mereka mengatakan bahwa teroris bukan Islam, cuci tangan aja semuanya gitu. Kenapa nggak mereka berpikir bahwa itu ada di lingkungan muslim, betapapun itu misalkan sangat menyesalkan, tapi itu ada di ranah kaum muslimin, dan seharusnya kaum muslimin itu berpikir bagaimana solusinya. Bukan sedikit-sedikit malah tutup mata, oh tidak, ini konspirasi Yahudi, ini adalah propaganda media barat dan sebagainya. Kenapa gak berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini? Dan itu yang saya maksud dengan penyikapan kita yang selalu salah gitu. Makanya gini Baraya, misalkan ya, sebelum kita berbicara soal Iran, di dunia Islam itu kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu. Kita tuh pengennya rebahan gitu. Pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana, dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu gitu. Nah, termasuk dalam hal ini itu di Iran. Di Iran itu sekarang terjadi demonstrasi besar-besaran yang kemudian banyak disorot itu adalah anti hijab, anti jilbab, bahwa aturan itu terlalu mengekang dan sebagainya. Lah, memang apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah coba sikapi dengan sebaik-baiknya. Jadi gini Baraya, saya sering sampaikan bahwa agama Islam itu dibajak. Dibajak itu oleh siapa? Oleh kaum muslimin sendiri, oleh orang-orang Islam sendiri. Kita lepaskan dulu ya identitas Sunni, Syiah dan sebagainya, itu urusan yang nanti ya. Tapi kan ini juga di dunia Sunni juga sama aja kasusnya terjadi seperti ini. Jadi begini Baraya, orang-orang Islam itu sering bikin aturan-aturan tersendiri, tetapi kemudian ketika aturan itu memberatkan orang lain, mereka menekankan bahwa ini adalah syariat Islam gitu. Padahal itu buatan mereka sendiri gitu. Jadi kita kerucutkan masalahnya, misalkan ya, dalam dunia Islam itu perempuan yang menutup auratnya itu adalah kewajiban. Itu sudah hampir menjadi konsensus, walaupun ada beberapa orang yang mengatakan tidak wajib, tetapi hampir secara konsensus orang-orang Islam sepakat bahwa hijab itu diwajibkan dalam agama Islam. Tetapi apakah kalau tidak berhijab dapat hukuman? Tidak ada. Tidak ada dalil baik dalam Quran dan Sunnah satupun yang menjelaskan apa hukuman perempuan itu kalau gak pakai kerudung. Gak ada sama sekali. Begitu. Nah, itu urusannya dirinya dengan Tuhan gitu. Jadi biarkan malaikat raqib dan atid itu punya kerjaan. Jangan semuanya dihukumin kepada manusia gitu. Jangan hakimnya itu menjadi manusia semuanya gitu. Atau contoh yang lain misalkan ya, puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak melakukannya bagaimana? Ya udah, gak usah diapa-apain, karena tidak ada sedikit pun syariat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini umat muslim itu di zaman sekarang yang tidak puasa itu digerebek.
Kan nggak ada aturannya, Baraya. Kalau nggak ada aturannya jangan dibikin. Atau kalaupun mau dibikin jangan ngaku-ngaku bahwa itu adalah syariat Islam gitu. Sekarang Islam itu terbebani oleh begitu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang baru yang dibikin oleh kaum muslimin sendiri. Nggak ada sama sekali dalilnya. Mereka menginterpretasikan dengan logika mereka sendiri, tapi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ketika Islam akhirnya menjadi semakin berat, semakin berat, semakin berat, mereka mengatakan ini adalah bagian dari agama Islam. Padahal bikinan mereka sendiri gitu. Nah, di Iran juga kan seperti itu. Jadi di Iran itu perempuan-perempuan banyak yang ingin tidak berhijab, katakanlah seperti itu. Kaum muslimin, batasan kewajiban mereka adalah membujuk mereka atau berdakwah bahwa hijab itu adalah wajib. Batasannya itu gak sampai menghukum, karena gak boleh, karena gak ada aturan menghukumnya itu seperti apa. Jangan bikin-bikin aturan sendiri, jangan bikin-bikin syariat sendiri. Tapi kan akhirnya mereka bikin, terus ini bikin, terus ini bikin. Akhirnya apa? Islam itu menjadi sesuatu yang tidak dikenal lagi, karena menjadi terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi Nabi itu, Baraya, menjanjikan bahwa Islam itu mudah. Islam itu benar-benar mudah dan tidak mempersulit. Dan dijanjikan bahwa siapapun yang mempersulit itu berarti adalah orang yang tersesat, orang yang kalah, orang yang disalahkan. Kan begitu. Nah, bagaimana kemudahan syariat Islam itu? Di antara kemudahan syariat Islam itu adalah fleksibel dan longgar. Banyak sekali sesuatu yang tidak diatur secara sengaja dalam syariat Islam. Atau bukan tidak diatur, tapi didiamkan syariat Islam. Makanya Imam Nawawi kemudian menjelaskan bahwa ada banyak sekali sesuatu yang dilonggarkan dalam syariat Islam dan jangan bertanya soal itu. Karena kelonggaran terkait dengan syariat Islam, maka itu adalah rahmat. Jadi ketika misalkan ada sesuatu hal kemudian tidak ada aturannya, bukan berarti Nabi tidak mengatur itu, tetapi Nabi membiarkannya agar syariat itu menjadi tetap longgar, dan itu disebut sebagai rahmat bagi kita semua gitu. Nah, jadi kan banyak misalkan aturan mukbang, bagaimana hukumnya gitu, yang seperti itu. Nah, pertanyaan itu seharusnya adalah pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Kenapa? Karena di dalam Islam itu, ketika ada satu hal yang dilonggarkan oleh syariah, kemudian kita bertanya dan kemudian memunculkan sebuah jawaban, maka jawaban itu menjadi salah satu dosa paling besar. Lah, jadi gimana? Jadi, pesan Nabi ya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan semampunya. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi, jauhi semampunya. Dan jangan banyak bertanya, jangan banyak cincong terkait dengan syariah. Karena apa? Dikhawatirkan akan muncul syariah baru yang akhirnya memberatkan. Jadi kalau misalkan di dunia modern sekarang ada satu hal gitu, kemudian tidak diatur oleh syariat Islam, jangan ditanyakan, sebab nanti dikhawatirkan akan memunculkan syariat baru. Kalaupun nanti harus ditanyakan, jangan dijawab. Dan semua ulama di zaman dulu sudah bersepakat untuk itu. Sekarang malah dijawab semuanya, akhirnya muncul sekali interpretasi-interpretasi begini dan begitu, dan akhirnya umat Islam itu sekarang terbebani oleh beban-beban yang sebenarnya tidak pernah ada dalam syariah. Termasuk Sunni Syiah itu kan tidak pernah ada dalam syariah, tidak pernah disebutkan, tidak pernah apa. Kita sekarang habis-habisan di situ gitu. Jadi mudah sekali. Ya, tapi gara-gara Islam itu yang tadi itu dibajak ya, jadi akhirnya kondisinya seperti ini. Saya harap sih dengan video ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya paham. Jadi jangan bikin aturan perempuan di Saudi Arabia nggak boleh naik mobil, perempuan di Iran nggak boleh naik sepeda dan sebagainya, kan nggak ada aturannya kayak gitu, dibikin-bikin sendiri kemudian mengatakan itu syariat Islam. Ketika banyak akhirnya yang memberontak, Islam juga yang kena. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.